sahabat SCTV. Salam Ruang Mahasiswa. Ruang Mahasiswa kali ini akan menghadirkan sebuah tayangan mengenai kegiatan praktikum Programmable Logic Controller atau biasa disebut dengan PLC, dan akan dilakukan oleh mahasiswa program studi Teknik Elektro. Kegiatan akan berlangsung di Laboratorium Program Studi Teknik Elektro Universitas Pamulang, Kampus 3 Victor. Pada praktikum PLC ini, ruang mahasiswa akan ditemani oleh 4 mahasiswa semester 5 Program Studi Teknik Elektro: Maria, Alfarigi, Daryl, dan Vita. Sebelum memulai praktikum, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Programmable Logic Controller atau PLC. PLC, Programmable Logic Controller, adalah suatu mikroprosesor yang digunakan untuk otomasi proses industri seperti pengawasan dan pengontrolan mesin di jalur perakitan suatu pabrik. PLC memiliki perangkat masukan dan keluaran yang digunakan untuk berhubungan dengan perangkat luar seperti sensor, relay, kontaktor, dan lain-lain. Hai sahabat SCTV, salam ruang mahasiswa. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Katarina Pure, dan di samping saya ada teman saya. Saya Muhammad Alfarigi. Dan saya Daryl Apriliagung. Saya Vita Kurniasih. Kami dari semester 5 Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, kita sedang melakukan kegiatan praktikum PLC atau Programmable Logic Controller. Proses mata kuliah ini diawali dengan pemahaman teori terlebih dahulu pada 6 kali pertemuan. Pada pertemuan kali ini, kami akan mengenalkan tentang dasar-dasar PLC. Sebelum memulai praktikum terkait PLC, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu PLC. PLC adalah rangkaian kontrol yang di dalamnya terdapat CPU untuk mengatur proses digital dan analog serta screen control. PLC sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, banyak yang digunakan di dalam bidang industri, meliputi manufacturing, sistem otomatisasi, eskalator otomatis, rambu-rambu lalu lintas, dan yang berhubungan dengan pemrograman. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai alat-alat yang terdapat pada PLC, teman saya Daryl yang akan menjelaskannya. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Saya Dr. Risa Broto Asmoro. Berikut tips menjadi wisatawan yang aman COVID-19 dan bertanggung jawab melindungi sesama. Pertama, selalu siapkan masker cadangan, hand sanitizer, dan tempat menyimpan masker sebelum berpergian. Kedua, ikuti protokol kesehatan yang diterapkan di tempat wisata yang kita kunjungi. Suhu badan harus di bawah 37,3 derajat Celcius. Mencuci tangan memastikan ribuan kuman yang ada di tangan kita mati dan tidak bisa menyebar lebih luas. Memakai masker dan menjaga jarak adalah cara terbaik untuk menekan resiko penularan COVID-19. Ketiga, ingatkan juga wisatawan lain untuk melakukan hal yang sama.
Ingatkan mereka agar patuhi protokol kesehatan dengan lengkap. And for those who come from abroad, we welcome you with open hand, open heart, and open mind. Do please respect each other, care for each other, protect each other, and be a responsible guest. Follow the health protocols applied in Bali. It is meant to protect you, me, and the community. Bali is for you, for me, and for all of us. Salam sehat dari saya, sampai jumpa. Tentunya, sahabat SJTV sudah ingin sekali melihat bagaimana cara mengoperasikan PLC. Yuk, langsung kita ikuti sama-sama Daryl dalam memperagakan rangkaian pada praktikum Programmable Logic Controller. Berdasarkan namanya, konsep PLC adalah sebagai berikut. 1. Programmable. Menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. 2. Logic. Menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik atau ALU, yakni menggunakan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, AND, OR, dan lain sebagainya. Ketiga, controller. Menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Hai sahabat SJTV, perkenalkan nama saya Daryl Apriliagung. Di sini saya akan menjelaskan apa saja sih yang dibutuhkan untuk program PLC ini, yang sudah pasti dan utama yaitu PLC ini sendiri. Kita di sini memakai tipe dan merek Omron CPIE yang menganut satu daya 220 volt AC dan 24 volt DC. Tergantung program apa yang kita bakal pakai, apakah pakai 220 volt AC ataupun 24 volt DC. Dan karena kita memakai device PLC merek dan tipe Omron CPIE, kita menggunakan untuk pemrogramannya itu CX Programmer yang bisa diprogram di konsol, laptop, ataupun komputer. Di PLC ini juga kita mempunyai dua channel digital input dan dua channel digital output. Satu channel digital input ada 11 channel input dan satu lagi ada 7 input. Digital outputnya itu juga ada dua channel, satu channel 7 input dan satu channel lagi 3 input. Di device ini juga ada dua modul yaitu analog dan digital. Saya akan memperkenalkan di samping saya ini ada alat apa aja sih gitu. Di sini ada HMI atau Human Machine Interface, ada PLC, ada trainer PLC. Di sini ada MCB atau miniatur circuit breaker. Di sini ada output inverter, ada input 3 pas. Sebelah sini ada inverter dan di sini ada magnetic kontaktor atau disebut kontaktor. Dan di sini ada motor 3 pas untuk keluaran outputnya. Kali ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan mulai dari program CX Programmer sampai kita mengeluarkan output motor 3 pas. Langkah pertama kita akan men-setting atau memprogram dari CX Programmer. Ya, saya sudah membuat program memakai komputer dengan CX Programmer. Untuk selanjutnya kita bakal mempraktekkan dari PLC ini untuk menjalankan motor interlock. Ya, setelah membuat program di komputer menggunakan CX Programmer, kita selanjutnya akan membuat rangkaian untuk motor interlock 3 pas. Ya, langsung saja saya merangkai. Ya, saya akan merangkai rangkaian motor interlock untuk 3 pas. Pertama, kabel yang saya ambil ini akan saya pasangkan ke netral.
Selanjutnya, saya akan menghubungkan kabel yang sesuai program ini 00. Selanjutnya untuk power 220 volt saya akan hubungkan ke COM ini untuk pengeluarannya. Oke, sebelum selanjutnya saya memasang untuk power 3 pas, saya akan mengetes apakah rangkaian kontrolnya sudah benar apa belum. Ya, sudah benar. Selanjutnya saya akan memasang untuk power 3 pas. Selanjutnya untuk power S. Selanjutnya yang terakhir power T. Ya, sudah terpasang semua mulai dari power 220 volt sampai keluaran dan 3 pasnya. Untuk selanjutnya saya akan mengetes motor 3 pas ini. Sebelum itu saya akan menaikkan MCB 3 pasnya dulu. Saya akan mengetes motor 3 pas. Ya, berakhirlah sudah untuk praktek PLC percobaan motor interlock 3 pas. Selain motor 3 pas ini, PLC bisa digunakan untuk yang tadi sudah dijelaskan teman saya, eskalator otomatis, sirine, dan lain halnya di dunia industri. Setelah kita tadi melakukan praktikum PLC, manfaat dari praktikum ini bagi kami mahasiswa, kita dapat mengetahui rangkaian PLC, jenis PLC, dan tipe PLC yang dijelaskan oleh saudara Daryl. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa PLC ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya rambu lalu lintas otomatis. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJTV, salam ruang mahasiswa. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah, di mana umur darah 2-4 kali lebih pendek dibanding darah normal. Penyebabnya karena hemoglobin tidak terbentuk dengan sempurna, sehingga sel darah merah menjadi mudah rusak dan penderita mengalami kekurangan darah. Akibatnya, penderita harus mendapat transfusi darah secara rutin selama seumur hidup. Jika satu orang bisa donor darah 4 kantong dalam 1 tahun, setidaknya dibutuhkan 12 orang untuk mencukupi kebutuhan darah penderita thalassemia selama 1 tahun. Faktanya, setiap 250 ml darah yang ditransfusikan akan membawa sekitar 250 mg zat besi, sedangkan untuk kebutuhan normal tubuh hanya 1-2 mg per hari. Akibatnya, terjadi penumpukan zat besi dalam tubuh dan bisa menyebabkan gagal jantung, pembekakan hati, dan limfa. Setiap 3 jam ada 1 anak yang menderita thalassemia. Dalam 1 tahun diperkirakan akan ada 2.500 anak yang menderita thalassemia. Angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Diperkirakan tahun 2020 nanti lebih dari 20.000 anak Indonesia menderita thalassemia. Ini 2 kali lipat dari jumlah kelahiran bayi di Indonesia setiap hari, atau hampir 4 kali lipat dari jumlah penderita thalassemia saat ini.
Talasemia terbagi menjadi dua, talasemia mayor dan talasemia minor. Talasemia mayor adalah orang yang menderita penyakit talasemia, sedangkan talasemia minor hanya sebagai pembawa gen talasemia dengan gejala anemia ringan, sehingga mereka tidak perlu pengobatan talasemia. Secara fisik, pembawa talasemia tidak dapat dibedakan dengan manusia yang memiliki sel darah normal. Mereka bisa bekerja, menikah, dan melakukan aktivitas lainnya, bahkan mampu mendonorkan darah. Talasemia bisa dicegah dengan cara menghindari pernikahan sesama pembawa talasemia. Bagaimana cara mendeteksinya? Satu-satunya jalan adalah dengan screening darah untuk mengetahui apakah normal atau pembawa talasemia. Bagaimana mekanisme penurunannya? Talasemia diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Jika sesama talasemia mayor menikah, mereka akan melahirkan 100% anak talasemia mayor. Jika talasemia mayor menikah dengan pembawa talasemia, maka akan melahirkan 50% anak talasemia mayor. Jika sesama pembawa talasemia menikah, maka akan melahirkan 25 PLC tidak lain adalah komputer digital yang mempunyai prosesor, unit memori, unit kontrol, dan unit I/O. Akan tetapi, PLC berbeda dengan komputer dalam beberapa hal, yaitu 1. PLC dirancang untuk berada di lingkungan industri yang mungkin banyak debu, panas, guncangan, dan sebagainya. 2. PLC harus dapat dioperasikan serta dirawat dengan mudah oleh teknisi pabrik. 3. PLC sebagian besar tidak dilengkapi dengan monitor, tetapi dilengkapi dengan peripheral port yang berfungsi untuk memasukkan program sekaligus memonitor data atau program. PLC banyak digunakan pada aplikasi-aplikasi industri, misalnya pada proses pengepakan, penanganan bahan, perakitan otomatis, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, hampir semua aplikasi yang memerlukan kontrol listrik atau elektronik membutuhkan PLC. Dengan demikian, semakin kompleks proses yang harus ditangani, semakin penting penggunaan PLC untuk mempermudah proses-proses tersebut dan sekaligus menggantikan beberapa alat yang diperlukan. Prinsip kerja sebuah PLC adalah menerima sinyal masukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut, sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Sahabat SJTV, yuk kita dengar penjelasan dari dosen pendamping pada praktikum transformator ini oleh Bapak Heri Kusnadi, STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Heri Kusnadi, STMT, dosen dari program studi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Pada kesempatan siang ini, kami program studi Teknik Elektro mengadakan mata kuliah praktikum program logic controller, di mana pada saat ini kami mengadakan beberapa praktikum, diantaranya praktikum untuk shift holding, praktikum motor berurutan, dan praktikum motor bergantian. Nah, praktikum ini dilaksanakan pada semester 5, di mana tiap mahasiswa ini akan dilakukan praktikum setelah mengampu mata praktikum kuliah secara teori selama 6 pertemuan. Maka akan diadakan praktikum yang dimana setiap praktikum kami akan bagi setiap job sheet-nya. Setiap job sheet itu kita akan petakan berdasarkan per kelompok. Tidak kurang dari 4 atau sampai 3 personil mahasiswa. Kita akan
subtan judul-judul praktikum sesuai dengan modul yang telah ditetapkan oleh Universitas Pamulang. Tujuan dari mata kuliah praktikum PLC ini adalah untuk meningkatkan soft skill kemampuan mahasiswa tentang pemrograman PLC yang berhubungan erat dengan dunia industri. Di mana untuk dunia industri, untuk 5.0 ini, masalah pemrograman PLC cenderung dibutuhkan di dunia industri. Salah satunya sistem otomatis yang bergerak pada dunia industri. Nah, praktikum ini kami sesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja. Manfaat dari praktikum PLC ini adalah salah satu rujukan untuk uji kompetensi yang diadakan oleh LSP Universitas Pamulang. Syarat kelulusan bagi mahasiswa adalah salah satunya mengikuti uji kompetensi. Nah, dalam uji kompetensi ini kami juga dari Universitas Pamulang mengadakan uji kompetensi yang di bawah naungan BNSP dengan skema penginstalasian otomatis bangunan berbasis PLC. Titik tekan beratnya adalah di PLC. Nah, dengan diadakannya praktikum ini, insya Allah para mahasiswa akan meningkatkan soft skill sehingga dalam uji kompetensi yang akan diadakan setiap semester, terutama di semester 7 ke atas, insya Allah akan meningkatkan daya kelulusan bagi mahasiswa tersebut. Nah, mata kuliah praktikum PLC ini, salah satu syarat untuk mengikuti mata kuliah tersebut, pertama harus mengikuti perkuliahan terlebih dahulu. Mata kuliah pertama itu elektrodigital, yang kedua elektrodaya, dan yang ketiga adalah elektro dasar sistem kontrol, di mana mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang ada irisannya dengan pemrograman PLC. Saya berharap kepada semua mahasiswa yang melakukan kegiatan praktikum PLC ini, mudah-mudahan apa yang diperoleh ilmu pada pemrograman kali ini dapat digunakan atau dapat bersaing untuk di dunia kerja. Saya harap rekan-rekan mahasiswa serius dalam mengikuti mata kuliah dan sungguh-sungguh tidak hanya dari mata kuliah PLC tetapi mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan kejuruan sehingga dapat meningkatkan soft skill mahasiswa tersebut. Semoga sukses. Salam ruang mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kurniasih dari semester 5 Prodi Teknik Elektro. Tadi kita sudah melakukan praktikum PLC atau Programmable Logic Controller. Praktikum ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya rambu lalu lintas otomatis. Dalam praktikum ini kita coba menjalankan motor listrik menggunakan PLC. Langkah-langkahnya adalah kita membuat program di software CX Programmer, lalu kita merangkai PLC-nya untuk menjalankan motor listrik itu menggunakan software tadi. Hambatan yang sering kita temui dalam praktikum ini antara lain kurang memahaminya ladder diagram dan kurangnya memahami cara kerja peralatan yang digunakan. Semoga dengan adanya praktikum ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat ruang mahasiswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa, ruang mahasiswa sudah menemani sahabat SJTV selama 30 menit. Penjelasan mengenai praktikum PLC ini bisa kalian lakukan di rumah kalian masing-masing ya. Tapi tentunya harus didampingi oleh buku panduan dan juga para pengajar yang ahli. Tim Ruang Mahasiswa pamit undur diri. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa sahabat SJTV. Salam Ruang Mahasiswa.